Wasa. Hari ini opening gue lagi semangat banget gitu, nggak tahu kenapa. Oke, jadi gue kan lagi asik doom scrolling gitu kan. Apa itu doom scrolling? Gue nemu gambar free rent lah, yang ini nih. Dan ini emang rame banget kan gitu ya kan. Tapi kayaknya pas gue upload ini video udah abis dah hype-nya. Tapi itu bukan masalah, karena akhirnya gue jadi saksi bisu kedua kalinya melihat masterpiece yang seperti ini. Lu pasti ingat kan gambar Sasuke yang ini nih? Nah, sekarang orangnya udah jago gambar, anjir. Dan sekarang gambar free rent yang ini. Dan kalau gue bisa ngeliat dia improve kayak gambar Sasuke yang waktu itu jadi kebanggaan gue sih. Kadang-kadang lebay sih, tapi percayalah, emang lebay anjir. Oke, jadi hari ini gue bakal mengajari kalian bikin lipetan baju. Tiba-tiba aja tuh anjir. Jadi emang hari ini gue memberikan sebuah teknik atau cara membuat lipetan baju lah, atau ujung baju gitu. Kadang gue masih lihat kalau pemula itu kalau gambar lipetan rada aneh gitu dan tidak flow lah. Jadi gambar yang dihasilkan malah terkesan kaku. Sebenarnya bukan kaku sih, lebih karena aneh aja gitu. Jadi kayak nggak ada flow-nya. Mungkin video ini akan singkat karena memang sebenarnya bikinnya tuh gampang. Jadi gue lihat banyak banget tuh kesulitan dalam membuat lekukan baju gitu. Kadang ada yang kelihatan kebingungan melihat tarikan dari arah mana? Apa? Tarikan? Iya. Jadi lekukan baju itu punya arah tarikan sebenarnya. Artinya ada pusatnya. Nah, bagian inilah yang jarang diperhatikan. Sebenarnya kalau gue simpulkan ada 4 tahap yang harus dilakukan untuk membuat sebuah liputan baju. Dan juga nggak semua pakaian itu memiliki lipatan yang sama gitu. Ada berbagai macam jenis lipatan gitu. Karena kita harus mengenali jenis pakaian apa yang digunakan oleh karakter yang kita ingin bikin gitu. So gue ada berbagai jenis lipatan nih yang bisa kita gunakan gitu. Tapi gue mau menggunakan 3 jenis saja, yaitu zigzag fold, spiral fold, dan pipe fold. Oleh karena itu, gue akan membagikan jadi 3 jenis pakaian yang akan gue tampilkan nanti gitu. Karena tiap jenis pakaian memiliki lipatan yang berbeda-beda sebenarnya. Hal ini bikin beberapa dari kalian mungkin bingung ya dalam menentukan jenis pakaian dan lipatan ya apa yang sebenarnya dibikin gitu. Yang pada akhirnya malah jadi nggak pas dan berantakan ketika digambar. Jadi kita akan pelajari 4 tahap shading. Teknik ini gue buat cuma buat gambar pakaian, tapi bisa juga buat gambar lain, kayak yang ada unsur kainnya lah pokoknya, seperti gorden, sarung bantal mungkin, atau selimut gitu misalkan. Oke, langsung aja. Yang pertama ada jaket. Jaket sebenarnya udah sering banget gue lihat dan dijadikan bahan latihan untuk menggambar shading atau liputan baju gitu. Jadi pertama kita bikin dulu jaketnya kayak gini. Oke, gue pakai pose dulu ya bikin kayak gini. Habis itu gue gambar jaketnya. Nah, disinilah kalian harus pahami titik acuan di mana lipetan itu dimulai. Contohnya kayak di pose ini nih. Bahu dan bagian sikut itu biasanya di bagian acuan untuk menarik kainnya gitu. Biasanya. Kalau sini sih karena pose-nya begini, jadi ya gue pakai kayak gitu. Lalu kalian buat saja line art-nya. Fungsi line art ini untuk sebagai penanda sebenarnya. Di sini juga gue akan menggunakan jenis zigzag fold. Zigzag fold ini kayak gini lah kira-kira. Setelah itu kita masukkan ke dalam tahapan shading. Nah, ini adalah tahapan kedua dalam membuat liputan baju setelah line art. Shading ini kita sesuaikan dengan arah pencahayaan, tapi bisa juga nggak usah pakai arah pencahayaan sih sebenarnya, biar gampang lah kayak gini ya. Tapi kalau kalian udah pernah belajar value, maka kalian akan dengan mudah shadingnya. Jadi kalian bisa shading aja bagian yang tadi di line art gitu, seperti ini. Tapi perlu kalian ingat, lekukan pakaian ini sebenarnya bergelombang. Jadi punya kayak tekstur bergelombang gitu. Jadi kalau digambarkan itu jadi sudut yang menonjol ini, jadi karena bergelombang terdapat sudut yang menonjol dan ada juga yang mencekung gitu. Jadi teorinya adalah bagian yang menonjol adalah bagian yang biasanya terkena kontras cahaya lebih terang gitu. Seperti kayak gini lah. Dan bagian cekung
atau yang mencenderung ke dalam gitu, lebih gelap. Kayak gini yang gue tandain pakai garis hijau ini. Setelah shading selesai, kalian bisa langsung multiply kayak gini. Hal ini bertujuan agar shading kalian menyatu dengan warna pakaian. Tapi sebenarnya kalau di sini hitam putih ya, jadi kita nggak usah lah pakai multiply. Kalian bisa lupakan aja. Selanjutnya ada tahapan ketiga, yaitu hard shading. Hard shading ini simpel aja. Biasanya gue gunain buat bagian terdalam atau lakukan yang hampir pasti tidak terkena cahaya gitu. Contohnya kayak gini. Dan yang keempat adalah tahapan pencahayaan. Seperti yang gue bilang tadi, bahwa pakaian itu sebenarnya bergelombang teksturnya. Dan bagian yang menonjol itu adalah bagian yang paling terkena kontras cahayanya. Hal ini berguna untuk menampilkan efek realistis sedikit lah, atau efek flow. Selanjutnya, untuk bagian ujung baju, biasanya untuk jaket itu cenderung tebal ya, kayak begini nih tebalnya. Jadi, kita nggak akan menggunakan teori gravitasi. Tapi kadang-kadang ada sih yang pakai teori gravitasi buat kayak ujung baju gitu. Jadi kita menggunakan pergelangan tangan gitu, mengikuti pergelangan tangan aja lah, dan tidak berpengaruh pada gravitasi. Setelah itu kalau kalian mau warnain ya suka-suka kalian gitu. Kalau buat latihan nih, kan ini contohnya buat mempersimpel aja. Jadi gue bikin hitam putih gitu. Oke, selanjutnya adalah lipetan kemeja. Nah, mungkin lipetan pakaian yang bentuknya kayak kemeja gini rada challenging ya. Kenapa? Karena akan banyak lipetannya, terutama jenis pakaian kemeja dengan lengan panjang gitu. Kalau yang pendek mungkin lipetannya banyak di bagian torsonya ya. Tapi kalau lengan panjang itu banyaknya di tangan gitu. Jadi kita bikin dua jenis kayak gini lagi. Lah, jadi banyak ini mah. Oke. Tahapan pertama kita bikin kemeja dulu. Setelah itu prosesnya sama kayak yang tadi di atas. Kalau di sini gue menggunakan jenis spiral fold gitu. Karena paling cocok dengan jenis kemeja atau pakaian seperti kemeja gini lah. Setelah selesai langkah yang tadi ya kayak seperti line art, shading, hard shading, dan lightning, voila, jadi dah. Gimana? Sampai sini udah sedikit mengerti kan cara membuat lipetan bajunya? Hal ini juga berlaku pada baju dengan lengan yang pendek seperti ini. Khusus pencahayaan tergantung situasi dan tema yang kalian ambil. Kadang bisa seterang ini, kadang juga nggak terlalu terang. Oke, selanjutnya adalah duster, rok. Pokoknya ini pakaian wanita lah ya. Pakaian wanita itu kadang diakalin lewat pakaian ketat. Kenapa? Agar menghindari shading yang kompleks gitu. Tapi di sisi lain membuat karakter jadi cakep aja sih. Tapi menurut gue itu jadi pasaran. Wanita dengan pakaian dengan gaun dan banyak rumbai-rumbai itu menurut gue yang lebih powerful aja lah, lebih deep gitu si kesan perempuannya. Jadi di sini kita akan membuat seperti gaun lah. Untuk gaun ini kita akan menggunakan teknik pipe fold atau shadingan pipa. Iya nggak sih? Inilah memang sering digunakan untuk pakaian jenis rok gitu. Yang cara bikinnya adalah pertama kita turunkan dulu pusatnya. Rok itu biasanya ditarik dari pinggang, lalu kita sesuaikan dengan panjang roknya. Selanjutnya kita buat seperti inilah kira-kira. Nah, yang buat yang bingung ujungnya gimana? Cara menentukan ujungnya itu sebenarnya kalian membuat pola seperti ini. Gue nyebutnya sebagai pola unlimited gitu. Fungsi dari pola ini agar memberikan kesan lebih flow dan dinamis gitu, dan lebih lebih fluid aja lah si roknya ini. Contohnya kayak nggak terlalu terkesan kaku gitu. Nah, lewat pola ini kita bisa ikutin aja dengan penerapan teknik pipe fold tadi. Setelah itu kita mulai 4 tahap tadi. Dan selesai deh gambar roknya. Kalau kalian bingung sama kata-kata gue, kalian bisa ikutin aja praktek yang gue lakukan seperti tadi. Dan kalian akan paham dengan sendirinya gitu, sesuai dengan kemudahan kalian. Nah, yang terakhir, bagaimana cara menggambar ujung baju? Nah, untuk menggambar semua ujung baju, kalian bisa menggunakan teknik pipe fold tadi. Karena pada akhirnya, baju itu sebenarnya bentuknya kayak tabung ya kan. Kalau dilihat secara kasat mata, sebenarnya secara kasar sih. Jadi, kalian bisa menggunakan teknik pipe fold tadi. Dan menggunakan pola unlimited tadi untuk menentukan ujungnya. Kayak gini lah, biar gampang lah ya. Tapi ada beberapa pakaian yang ujung bajunya itu kayak kerah tangan gitu misalkan. Itu nggak selalu begini. Ada juga yang ngikutin gravitasi seperti ini. Baju-baju dengan kelonggaran lah misalkan. Oke, mungkin itu aja yang cara menggambar liputan baju dan ujung baju. Dan itu aja yang bisa gue sampaikan. Gue Kode, sekian dan terima kasih. Bye-bye.